Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Xiongchun yang semula meremehkan, sontak menahan sikap congkaknya ketika melihat Xiaoyan maju menghadapi serangan dengan begitu percaya diri. Sorot matanya berubah tegang, namun dia tidak mundur. Dia meraung ke langit, mengguncang lembah dengan suara yang memekakan telinga. Begitu raungan berakhir, tubuh Xiongchun yang awalnya hanya setinggi 2 meter tiba-tiba membengkak hebat. Dalam sekejap dia tumbuh menjadi sosok raksasa setinggi 5 meter. Otot-otot di seluruh tubuhnya menggelembung dan menegang, menciptakan pemandangan yang menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Di sisi lain, cahaya mengalir deras dari tubuh Xiaoyan. Auranya memuncak ke tingkat Dodi 7 bintang tahap awal. Dia sengaja menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi. Dia ingin menguji apakah kekuatan itu dapat diperkuat oleh api suci, sekaligus memanggil tanda klan yang selama ini tertahan. Hasilnya, keduanya berhasil. Hei, kalau begitu, majulah. Xiongchun tertawa besar. Suaranya kasar dan penuh nafsu bertarung. Menjauh, lingkup pertempuran mereka terlalu berbahaya. Seru Mu Yingying sambil menarik Kenshin mundur. Kenshin mengangguk, namun matanya tidak pernah lepas dari sosok Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan Qin digerakkan oleh kombinasi brutal. Transformasi kedua api surgawi, transformasi kaisar api, dan dorongan api suci. Semua itu meledak menjadi energi Dodi 7 bintang yang murni, menekan udara di sekitarnya. Tangan pengoyak angin. Dalam sekejap, cakar raksasa Xiongchun mengoyak udara, memanggil beberapa sabetan energi tajam yang menyapu langit, menghantam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat telapak tangan mengibaskannya perlahan. Jejak api kaisar berkilau dari tubuhnya, memotong energi tajam itu dan saling menetralkan dalam dentuman singkat. Xiongchun menyipitkan mata. Kekuatanmu benar-benar melonjak. Sepertinya aku meremehkanmu. Kini dia menilai ulang. Dari 3 manusia yang datang kemari, Xiaoyan jelas yang paling berbahaya. Bahkan jauh melampaui banyak Dodi 6 bintang sempurna yang pernah dia hadapi. Karena itulah, dia tidak mengizinkan Xiaolong berkepala 2 turun tangan. Pertarungan ini harus dia sendiri yang tangani. Di puncak Gunung Wuliang, sang majikan tengah melakukan ritual rahasia dan harus tetap aman dari gangguan. Kalau kau tidak menyerang, biar aku yang mulai. Xiaoyan tahu 3 transformasi misterius memiliki waktu terbatas. Dia mengayunkan garis kuno di tangannya. Sentuhan logam itu membawa sensasi familiar yang seolah mengalir ke dalam jiwa, membuatnya lega seakan pulang ke rumah. Terimalah, penggaris pemecah gelombang api. Dengan seruan itu, cahaya brutal meledak dari penggaris kuno. Wujud penggaris raksasa setinggi ratusan kaki turun menghantam seperti bulan penuh yang jatuh dari langit, menghancurkan udara di sekelilingnya. Mu Yingying terkesiap melihatnya. Kekuatan serangannya benar-benar berbeda. Yang dulu saja sudah menakutkan, tetapi sekarang 6 bintang sempurna pun sulit menahannya. Kenshin menangkap hal yang sama. Sejak Xiaoyan menguasai tingkat Dodi 7 bintang awal dan menggenggam penggaris itu, dia benar-benar berubah menjadi sosok lain. Dalam sekejap penggaris raksasa itu menumbuk tubuh Xiongchun. Tanah berguncang, udara terbakar. Xiongchun pun sempat terkejut, tetapi dia tidak mundur. Dia menjejak tanah, bahunya bergoyang kuat, lalu menahan penggaris itu dengan kedua tangan telanjang. Daging tangannya langsung menghitam terbakar, dan tubuhnya terdorong beberapa meter ke bawah, namun dia bertahan. Lebih gila lagi, dia menyerap sisa energi api ke dalam tubuhnya. Di kejauhan, Yaolong berkepala 2 dan Yemao menatap ngeri. Beberapa dekade terakhir, kekuatan Xiongchun benar-benar melejit di luar dugaan. Xiongchun tertawa puas, matanya bersinar liar. Hahaha, bocah, sudah lama sekali aku tidak bertarung sepuas ini. Lagi, asal kau mau. Xiaoyan mengangkat penggarisnya, dan 4 wujud penggaris raksasa muncul dari cahaya. 4 teknik pertama penghancur langit 7 lapisan, kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun anehnya Xiongchun tidak membalas. Dia hanya menahan, dan menahan. Seolah membiarkan dirinya dihajar habis-habisan. Ada sesuatu yang tidak beres. Mata Xiaoyan menyipit. Dia merencanakan sesuatu. Xiongchun menatapnya, senyum licik muncul. Masih kurang, sedikit lagi. Lalu dia berbisik, cukup keras untuk didengar Xiaoyan. Berikan aku lebih banyak energi. Mendadak dia terbang keras. Kalian pikir bisa lolos dari Gunung Luoling? Kalian akan jadi tumbal bagiku. Begitu aku melewati tribulasi ini, kekuatanku akan menembus Dodi 8 bintang. Dan saat itu, pavilion Fengxiang kita akan hitung semua hutang lama. Pada saat bersamaan, di sebuah gua misterius di puncak Wuliang, energi api yang diserap Xiongchun muncul dan memenuhi ruangan. Suhu melonjak tajam, membakar 2 kuali besar berisi inti iblis dan esensi darah, memicu perubahan mengerikan. Dengan bantuan energi api kaisar milik Xiaoyan, cairan di dalam kuali meleleh cepat, dan di langit-langit gua,
Fenomena aneh mulai terbentuk, bertanda tribulasi besar akan turun. Xiaoyan mengerutkan kening. Aneh, kenapa iblis ini seolah berubah menjadi orang lain? Xiaoyan ingat jelas, Xiongchun adalah tipe petarung gila. Ketika bertarung, dia tidak pernah memberi lawan kesempatan bernafas. Selalu menyerang, memukul, dan memaksa lawannya sampai ke batas terakhir. Namun kini, gerak-geriknya berbeda, seolah ada niat terselubung. Dua kepala Yalong saling menatap. Salah satu kepala berkata perlahan, "Apa kamu memperhatikan?" Setiap kali dia menahan serangan Xiaoyan, kekuatan api di dalam serangan itu terserap masuk ke tubuhnya. Entah apa yang dia rencanakan. Kepala lain mengangguk. Kekuatan api yang bocor dari setiap hantaman, dia serap sedikit demi sedikit seperti sengaja. Yemo, si kucing malam, mendengar itu dan wajahnya berubah drastis. Sebagai makhluk kecil yang lama tinggal di gua misterius Gunung Wuliang, dia tahu lebih banyak dari makhluk lain di tempat ini. Dua kepala Yalong dan Xiaojun memiliki wilayah masing-masing, jadi tidak pernah tinggal di gua. Tapi Yemo tinggal di sana, dan tahu bahwa sang majikan sedang menyiapkan ritual besar. Dia teringat dua tungku besar berisi darah dan inti sihir yang dikumpulkan bertahun-tahun. Majikan pernah mengatakan bahwa bahan-bahan itu tidak cukup, dan ada satu elemen terakhir yang masih kurang, api khusus. Bukan sembarang api, tapi api yang bisa memurnikan kekuatan makhluk kematian yang sangat aneh. Mata Yemo melebar. Jadi, elemen terakhir itu. Tunggu, kenapa wajahmu begitu? Tanya salah satu kepala Yalong curiga. Yemo menepis cepat, pura-pura tenang, dia menjawab, tidak ada apa-apa. Namun kegelisahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Xiaoyan di sisi lain mulai menyusun potongan-potongan petunjuk. Dia terus menghujani Xiongchun dengan serangan. Namun semakin lama bertarung, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Betapapun kuat serangannya, kerusakan nyata pada tubuh Xiongchun sangat kecil. Tubuh makhluk itu terlalu keras, terlalu liar. Namun yang lebih aneh, Xiaoyan tidak merasakan kekuatan apinya tertinggal di tubuh Xiongchun. Dia menajamkan indera. Api kaisarku tidak tersimpan di tubuhnya. Tiba-tiba seakan ditarik oleh firasat, Xiaoyan menoleh ke puncak Gunung Wuliang. Meskipun puncak itu tertutup asap tebal, dia bisa merasakan getaran yang sangat familiar, yaitu gelombang api miliknya sendiri. Api itu sedang dipindahkan ke sana, seolah api yang diserap Xiongchun sedang dikirim menuju ritual yang dijalankan di atas gunung. Dan lebih mengejutkan lagi, di atas gunung ada hawa yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, menunggu untuk bangkit. Tuan Xiong, apa yang sedang kau lakukan? Dua kepala Yalong menjadi gelisah. Cepat selesaikan dia. Haruskah tiga penjaga gunung agung harus menghabiskan waktu sebanyak ini hanya karena satu manusia? Xiongchun menoleh sinis. Kalian tidak tahu apa-apa. Majikannya membutuhkan api yang paling kuat. Semakin banyak dia serap, semakin besar peluang ritual itu berhasil. Bila ritual berhasil, hadiahnya untuk Xiongchun akan tak terbayangkan. Xiaoyan menarik nafas panjang. Kalau kau memaksa menyerap apiku, maka api ini akan kubuat lebih sulit kau kendalikan. Waktu rahasia tekniknya hampir habis. Dia harus menutup pertarungan ini. Namun sebelum dia sempat menyerang, Xiongchun mendadak menerjang, mengacungkan cakar tajam dan menimbulkan gelombang energi yang buas. Xiaoyan menahan dengan penggaris kuno. Cahaya api memancar deras. Xiongchun menyibitkan mata. Jadi kau akan mengeluarkan serangan pamungkasmu. Xiaoyan melompat maju dan menggenggam penggaris api abadi, memusatkan seluruh kendali pada satu titik, bukan dengan jurus, tapi dengan teknik halus. Menggabungkan kekuatan dan presisi untuk menembus pertahanan Xiongchun. Jika dia mengandalkan teknik bertarung biasa saja, dia tahu itu tidak akan cukup untuk menjatuhkan monster ini. Xiongchun mendesis. Anak nakal, dia menembakkan kedua tangannya ke tanah, memanggil dinding bumi raksasa yang muncul mendadak. Xiaoyan tidak gentar, menghantamnya berkali-kali sampai runtuh berlapis-lapis. Tapi sebelum dia bisa meneruskan, Xiongchun tertawa kasar. Suaranya bergema liar. Hahaha, terima kasih untuk apimu. Sekarang giliran kalian mencicipi rasa ketakutan. Xiaoyan tertegun. Aura Xiongchun berubah ganas, liar, seolah sesuatu memanggilnya dari kedalaman gunung. Ada sesuatu memanggil mereka dari dalam Gunung Wuliang. Namun tepat ketika Xiongchun hendak mengerahkan kekuatan sebenarnya, sebuah suara tenang, dingin, turun dari puncak gunung. Cukup, kembali. Xiongchun langsung berhenti. Ada kejutan dan kegembiraan di matanya. Sepertinya rencana akhirnya dimulai. Tanpa ragu, dia berbalik dan melesat menuju puncak. Dua kepala Yalong dan Yemo saling melirik, lalu mengikuti di belakang. Di saat bersamaan, Xiaoyan merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang seolah menggapai keluar, seperti tertarik oleh kekuatan asing yang menunggu di puncak. Kabut putih misterius yang menutupi puncak Gunung Wuliang perlahan menghilang, digantikan oleh gumpalan awan darah yang tampak mencolok dan menakutkan. Dari dalam awan merah itu,
Gelombang energi yang mengerikan perlahan berkumpul, seolah menahan diri, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Fluktuasi ini, apa itu ulah makhluk di Gunung Wuliang? Di sebuah pavilion di puncak pegunungan 5 elemen, seorang sosok raksasa bergumam sendirian. Tempat ini adalah wilayah tertinggi, sekaligus sarang makhluk legendaris yang dikenal sebagai binatang buas 5 elemen. Makhluk ini berbeda dari monster biasa. Tubuh, inti sihir, hingga darahnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Di dunia luar, monster sudah punah, sehingga keberadaan binatang buas 5 elemen menjadi harta yang tak ternilai. Darahnya bukan hanya untuk dikonsumsi guna memperkuat tubuh, tetapi merupakan bahan terbaik untuk mandi obat. Sebuah metode pelatihan fisik paling efektif selain latihan keras harian. Sementara inti sihirnya yang membuat 5 atribut berbeda dikabarkan sebagai bahan wajib dalam meracikan pil tingkat immortal. Meski kebenaran rumor itu belum bisa dipastikan. Dan pada saat itu, sosok raksasa dengan cangkang besar memancarkan cahaya 5 warna. Tampak seperti kura-kura kuno, sedang mengerutkan kening dan kebingungan. Orang luar hanya mengenal namanya sebagai binatang 5 elemen. Namun tak ada yang tahu bentuk aslinya adalah sejenis kura-kura kuno yang memiliki julukan lain, kura-kura emas 5 elemen. Aku tahu makhluk dari Gunung Wuliang itu ambisius, tapi tak kusangka dia gila sejauh ini. Dia menatap awan darah dengan tatapan dingin. Apakah dia ingin memanfaatkan itu untuk melewati tribulasi, mengelabui langit dan lolos dari hukuman? Namun bagi ras mereka, monster mati yang terikat pada ruang ini, tribulasi tidak berarti apa-apa. Tak peduli sekuat apapun inti sihir dan darah yang mereka miliki, mereka tidak bisa melarikan diri dari pegunungan ini. Apapun yang sedang direncanakan di puncak Gunung Wuliang, rasanya bukan hal kecil. Tapi biarlah, setiap kali aku mencoba menembus area pavilion pembakaran dupa, selalu ada orang yang dikirim untuk memburu dan membunuhku. Dia mendengus. Aku ini kura-kura emas 5 elemen. Mereka pikir bisa membunuhku semudah itu. Cahayanya kemudian berkedip dan tubuhnya bergerak perlahan menuju suatu tempat. Pada saat yang sama, para pendatang yang masuk ke pegunungan itu langsung dikepung oleh kawanan monster kuat yang tinggal di sana. Di sisi lain, di pegunungan Tianmu yang dipenuhi serangga beracun, seekor makhluk raksasa berkaki 6 mendadak terbangun. Dialah penguasa wilayah itu, raksasa Tianmu. Tubuhnya dipenuhi ratusan mata majemuk, membuat siapapun yang melihatnya ngeri. Makhluk Gunung Wuliang itu, apa dia sudah gila? Dia menatap awan darah di kejauhan, kemudian memberi perintah. Hamster, temui manusia yang memasuki wilayah ini. Ular tanah, pergi ke Gunung Wuliang dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Laporkan secepatnya. 2 makhluk raksasa, seekor ular hitam dan hamster berukuran puluhan meter, segera keluar melaksanakan tugas. Aku harap dia tidak membuat masalah. Kalau tidak, pihak atas dari pavilion membakar dupa akan marah. Di sana bahkan ada ahli tingkat dosian. Kita bisa tamat. 2 makhluk raksasa itu kembali menutup mata, jengkel karena mimpinya terganggu. Di lereng Gunung Wuliang, Xiaoyan menatap awan darah yang menjulang di puncak. Mengapa kau tidak mengejar mereka? Tanya Qinxin melihat 3 makhluk besar kabur ke puncak. Tidak perlu mengejar musuh yang mundur. Selain itu, Xiongjun terus menyerap kekuatan apiku ketika bertarung. Ucap Xiaoyan. Menurutku, mereka menyiapkan sesuatu. Xiaoyan menggeleng pendek. Konspirasi. Qinxin terkejut. Mo Yingying ikut mendekat, menatap awan merah. Aku mencium aroma api dari sana. Sepertinya berkaitan dengan kekuatan yang dia serap darimu. Xiaoyan hendak menjawab, namun tubuhnya tiba-tiba melemah. Peningkatan kekuatan dari rahasia transformasi ilahi kedua api langit menghilang begitu saja. Tubuhnya turun kembali ke tingkat Dodi bintang 6 akhir. Aku baik-baik saja, hanya tak menyangka efek samping teknik ini sebesar itu. Dia tersenyum lemah. Ini pertama kalinya Xiaoyan menggunakan kombinasi 23 api berbeda sekaligus. Hasilnya luar biasa. Kekuatan melesat 2 tingkat, namun beban pada tubuhnya tak ringan. Aku merasakan sesuatu yang mengerikan di puncak Gunung Wuliang. Kumam Qinxin belan. Kau menemukan apa? Tanya Mo Yingying penasaran. Rasanya seperti tribulasi monster tingkat tinggi. Qinxin tampak pucat. Awan darah itu seolah menandai proses transformasi saat monster berpangkat tinggi mencoba berubah menjadi manusia. Bila berhasil, dia akan keluar dari kategori binatang, memperoleh pikiran, perasaan, dan kemampuan kultivasi manusia tanpa kehilangan kekuatan alaminya. Xiaoyan terkejut. Monster setingkat dosian mencoba berubah menjadi manusia. Rumor itu telah lama beredar. Begitu monster mencapai tingkat dosian, dia dapat memilih untuk mengambil bentuk manusia. Namun prosesnya diiringi tribulasi langit yang sangat mematikan. Sedikit saja gagal, nyawa melayang. Tampaknya puncak gunung itu sedang bersiap menyambut sebuah kelahiran atau pembantaian. Jadi itu penyebabnya. Xiaoyan bergumam pelan, matanya menatap kabut darah di puncak Wuliang. Kalau benar begitu,
Bukan mustahil raja di gunung ini sudah mencapai tingkat dosian. Hanya memikirkannya saja membuat Xiaoyan terkejut. Jika benar ada dosian di sini, meskipun ada 10 Xiaoyan sekalipun, dia tetap tidak memiliki harapan menang. Tidak mungkin, Qin Zin langsung menolak tegas. Guru pernah mengatakan, kekuatan raja di Gunung Wuliang memang menakutkan, tapi mustahil mencapai dosian. Paling tinggi hanya di puncak Dodi 7 bintang. Kalau dia sudah setingkat dosian, mana mungkin guru membiarkan kita masuk ke tempat berbahaya ini? Gurumu, Xiaoyan mengangkat alis, baru menyadari betapa sedikit dia tahu tentang gadis ini. Namanya King Lao, jawab Qin Zin tanpa ragu. Mendengar itu, Xiaoyan terdiam sejenak. King Lao, nama besar itu cukup menjelaskan mengapa Qin Zin begitu percaya diri. Hanya mereka dengan bakat luar biasa yang bisa menjadi muridnya. Mu Yingying yang sejak tadi berpikir pun ikut menanggapi. Meski begitu, bagaimana mungkin seekor binatang yang belum mencapai dosian memicu tribulasi untuk berubah menjadi manusia? Bukankah tribulasi hanya terjadi ketika kekuatan mereka sudah di level dosian? Pendapat itu sejalan dengan apa yang selama ini tersebar di dunia luar. Namun, sebelum Xiaoyan sempat menanggapi, suara tenang Xinyan di dalam tubuhnya berbicara. Tidak selalu, beberapa binatang mencoba melewati tribulasi lebih awal. Bahkan ketika masih di tingkat Dodi 9 bintang, resiko mereka jauh lebih besar, tapi jika lolos, kekuatan dan kualitas tubuh akan melampaui makhluk lain yang berubah di tingkat dosian. Xiaoyan mengangguk pelan. Kalau begitu, Raja Wuliang mungkin mencoba cara yang sama. Dan kemungkinan besar itu berkaitan dengan ruang misterius di pegunungan Luoling. Jawab Xinyan. Kalau begitu, ayo lihat ke atas gunung, ucap Qin Zin tegas. Aku masih punya tugas dari guru selain kompetisi ini. Tapi tepat ketika mereka hendak melangkah, sebuah suara dingin dan aneh bergema di udara. Sepertinya kalian tidak bisa pergi dulu. Udara mendadak dipenuhi aura dingin dan suram. Tubuh Xiaoyan langsung menegang dan dia mengenali aura ini. Aura dunia hantu, gumamnya. Bahkan energi emas iblis darah yang tertidur di tubuhnya mulai gelisah. Mu Yingying yang membawa api suci dalam tubuhnya segera bereaksi paling cepat. Ada musuh. Di hadapan mereka muncul sosok hitam, diselubungi kabut gelap, seperti bayangan hantu yang tidak sepenuhnya nyata. Dia tidak memandang Mu Yingying dan Qin Zin sedikit pun. Matanya hanya tertuju pada Xiaoyan. Siapa di antara kalian yang bernama Xiaoyan? Suara itu datar, angkuh, seolah sedang berbicara kepada semut. Apa maumu? Xiaoyan mengerling kening. Dalam diam, dia menelan beberapa pil pemulih doki, berusaha menstabilkan tubuhnya setelah efek samping teknik rahasia tadi. Ada dua hal. Sosok itu melayang maju, aura dinginnya menusuk tulang. Pertama, aku datang untuk meminjam sesuatu darimu, hati kaisar hantu. Kedua, mengambil kepala di atas lehermu. Setelah berkata begitu, dia menatap Xiaoyan tanpa emosi, seperti memandang mayat hidup. Xiaoyan justru tertawa. Hahaha, suruh kaisar hantu datang sendiri kalau ingin kepalaku. Kau pikir kau cukup layak? Teriakan Xiaoyan menggelegar, dan tanpa ragu dia mengayunkan penguasa api keabadian ke arah musuh. Begitu sombong, sosok itu, Yinmu, mendesah dingin. Kabut hitam di tubuhnya melebar, menyambut serangan Xiaoyan. Qin Zin kaget mendengarnya. Hati kaisar hantu, bukankah itu milik kaisar hantu kembar dari dunia hantu? Bagaimana bisa Xiaoyan? Mu Yingying memotongnya, matanya tajam. Dia pasti orang dunia hantu, tapi dia salah. Setelah membunuh kaisar hantu kembar, hati itu tidak jatuh ke tangan Xiaoyan. Wajahnya mengeras, tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan kabur, akibatnya fatal. Tanpa ragu, dia melesat maju. Serangan mereka bertiga menghantam Yinmu hampir bersamaan. Namun kekuatan pria itu mengejutkan. Xiaoyan terpental, masih belum pulih penuh dari kelelahan sebelumnya. Mu Yingying dan Qin Zin pun terlempar mundur, tapi tidak sepenuhnya kalah. Yinmu yang baru melihat wajah mereka dengan jelas, justru tersenyum dingin. Hei, wanita secantik kalian dan tubuh sekuat ini, sayang sekali harus mati di sini. Ucapannya membuat Xiaoyan mengumpah dalam hati. Bajingan ini kuat. Seketika, simbol formasi di tubuh Xiaoyan berputar liar. Ratusan inskripsi intinya melesat keluar, menyebar ke 4 penjuru, membentuk formasi tanpa gulungan sihir. Kemampuan mentalnya yang meningkat membuat formasi menjadi bagian tubuhnya sendiri, menyatu dengan pikirannya. Serang bersama, seru Qin Zin, menyadari lawan tak bisa diremehkan. Yinmu menyeringai. Wajah kalian cantik, tapi kekuatan kalian lemah. Kalau ikut denganku, aku belum sempat melanjutkan kata-katanya. Api merah membara dari tubuh Qin Zin meledak hebat, menghantam pelindung kabut hitam Yinmu. Di saat bersamaan, api biru cemerlang milik Mu Yingying menyambar dari arah lain. Apa-apaan ini? Kabut hitam Yinmu mengerut ketakutan, langsung mundur ke dalam tubuhnya, seakan bertemu malaikat maut. Qin Zin tidak memberi waktu bernafas. Tangan halusnya membentuk telapak api raksasa, menyambar turun bagaikan meteor.
Ledakan besar mengguncang lembah, debu dan api menyapu sekitar. Namun ketika asap mereda, Yinmu masih berdiri, hanya sedikit bergeser. Sudah cukup main-main, matanya berubah dingin. Suara rendahnya bergaung di udara. Sekarang giliran kematian kalian. Dan aura gelapnya mulai memutar, berubah menjadi pusaran energi mematikan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.